Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medita Aulia dari Universitas Pelita Bangsa, kelas TI 19B1 dengan Fakultas Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya dari mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Bapak Ari Yunialdi SPD MPD MSI. Materi kali ini adalah tentang grafik Euler, grafik Hamilton, dan grafik planar. Grafik Euler atau Eulerian graph yang memiliki sirkuit Euler. Lintasan pada graf G dikatakan lintasan Euler ketika melalui setiap sisi di graf tepat satu kali, karena melalui setiap sisi tepat satu kali atau melalui sisi yang berlainan bisa dikatakan jejak Euler, sehingga lintasan Euler sudah tentu jejak Euler. Sirkuit Euler lintasan Euler adalah simpul awal dan simpul akhir lintasan Euler tertutup yang merupakan sirkuit berarti sirkuit Euler, sehingga suatu graf yang memiliki sirkuit Euler atau berarti graf tersebut memiliki grafik Euler. Teorema 1. Graf terhubung G adalah jika Euler dan hanya jika derajat dari masing-masing vertex adalah genap. Teorema 2. A. Jika graf G memiliki lebih dari 2 vertex berderajat ganjil, maka G adalah graf non-Euler. B. Jika G memiliki 2 vertex berderajat ganjil, maka G memiliki lintasan Euler, dan ini berlaku juga ketika memiliki 1 vertex berderajat ganjil. Teorema 3. Suatu graf terhubung adalah graf semi-Euler jika dan hanya jika memiliki tepat 2 vertex yang berderajat ganjil. Berikut contohnya. Selanjutnya, teorema 4. Graf berarah G memiliki sirkuit Euler dan jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali 2 simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk lebih besar dari derajat keluar. Selanjutnya adalah grafik Hamilton. Grafik Hamilton, graf yang berhubung G merupakan graf Hamiltonian jika ada sikel yang memuat semua titik G. Sikel semacam ini disebut sikel Hamiltonian. Berikut contohnya. Teorema 2.2. Misal G merupakan graf sederhana dengan P titik P lebih besar 3 jika sama dengan dek V plus dek W sama dengan P untuk setiap pasangan titik tidak adjacent V dan W, maka G merupakan graf Hamiltonian. Buktinya adalah diberikan pembuktian dengan kontradiksi. Misal, terdapat graf G yang bukan merupakan graf Hamiltonian dengan dek V plus dek W lebih besar P untuk setiap pasangan titik tidak adjacent V dan W boleh diasumsikan dengan menambahkan sisi pada G jika diperlukan. Akan membuat graf itu menjadi graf Hamiltonian. Hal ini berarti bahwa seharusnya terdapat pet V1, V2, V3, TGG, Vn yang memuat setiap titik, tetapi titik V1 dan Vn tidak berdekatan, seperti yang terlihat pada diagram berikut ini. Graf G karena V1 dan Vn tidak aksen, maka dek V1 plus dek Vn lebih besar P titik koma, yaitu dek Vn lebih besar N minus dek V1. Sehingga jika dek V1 sama dengan R, maka terdapat paling banyak R titik yang tidak adjacent dengan Vn, termasuk titik Vn itu sendiri.
Sekarang perhatikan titik yang ada yang berdekatan dengan V1, misalkan S adalah simpulan titik-titik yang mendahului setiap titik dalam pad ini. Contoh, jika V1 dihubungkan dengan Vk, maka Vk minus 1 adalah titik di S, maka S memutar R di titik dan Vn bukan merupakan salah satu dari titik itu. Maka dari kedua pernyataan dengan huruf miring di atas, S harus memuat titik Vi adjacent dengan Vn, sehingga seharusnya terdapat sisi-sisi yang menghubungkan V1 dengan V1 plus 1 dengan Vi dengan Vn seperti ditujukan pada diagram di atas. Tetapi sekarang sikel Hamiltonian pada graf K dapat ditulis V1, V2, V3 titik-titik Vn yang berkontradiksi dengan asumsi bahwa K adalah bukan graf Hamiltonian. Kontradiksi ini membuktikan teorema tersebut. Selanjutnya, teorema Dirac. Jika G adalah graf sederhana yang mempunyai n vertex dengan n lebih besar 3 misalkan derajat di setiap vertexnya di G minimal n per 2, maka G adalah sirkuit Hamilton. Teorema Ore. Jika G adalah graf sederhana yang mempunyai n vertex dengan n lebih besar 3 misalkan dek dalam kurung U plus dek dalam kurung V lebih besar dari n untuk setiap pasangan versen non-exen U dan V di G, maka G mempunyai sirkuit Hamilton. Selanjutnya adalah planar. Graf planar. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan disebut graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Sebuah graf G sama dengan dalam kurung V, E disebut graf planar apabila graf tersebut dapat digambarkan dalam sebuah bidang datar tanpa ada sisi atau edge yang saling berpotongan, kecuali sisi-sisi berpotongan pada sebuah vertex. Contohnya adalah ini. Teorema Kuratowski. Graf bersikap planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung subgraf yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau homomorfis dengan salah satunya. Sifat graf Kuratowski adalah 1. Kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. 2. Kedua graf Kuratowski adalah graf non-planar. 3. Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. 4. K5 adalah graf non-planar dengan jumlah simpul minimum. K3.3 ada graf non-planar dengan jumlah sisi minimum. Aplikasi graf planar. 1. Perancangan IC atau integrated circuit. 2. Tidak boleh ada kawat-kawat di dalam IC board yang saling bersilangan dapat menimbulkan interferensi arus listrik malfunction. 3. Perancangan kawat memenuhi prinsip graf planar. Misalkan graf sederhana planar memiliki 24 simpul, masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sebuah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Jawabannya seperti ini. Diketahui N sama dengan jumlah simpul sama dengan 24, maka jumlah derajat seluruh simpul sama dengan 24 kali 4 sama dengan 96. Menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi, sehingga jumlah sisi sama dengan E sama dengan jumlah derajat per 2 sama dengan 96 per 2 sama dengan 48. Dari rumus Euler, N dikurangi E tambah F sama dengan 2, sehingga F sama dengan 2 kurang N tambah E sama dengan 2 kurang 24 tambah 48 sama dengan 24 buah. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi selalu berlaku. E
lebih kecil sama dengan 3n minus 6. Ketidaksamaan yang terakhir dinamakan ketidaksamaan Euler yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu grafik. Sederhana kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler, sehingga sebaliknya. Jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak dipenuhi. Selanjutnya adalah contoh. Pada K 4, N sama dengan 4, E sama dengan 6 memenuhi ketidaksamaan Euler sebab 6 lebih kecil sama dengan 3 dalam kurung 4 dikurang 6. Jadi K4 adalah graf planar. Pada graf K5, N sama dengan 5 dan E sama dengan 10 tidak memenuhi ketidaksamaan Euler sebab 10 lebih kecil sama dengan 3 dalam kurung 5 minus 6. Jadi K5 tidak planar. Seperti ini contohnya. Ketidaksamaan E sama dengan 9, N sama dengan 6 tidak berlaku untuk K3.3 karena 9 lebih kecil sama dengan dalam kurung 3 dalam kurung 6 dikurang 6 sama dengan 12. Jadi E lebih kecil sama dengan 3N dikurang 6. Padahal graf K3,3 bukan graf planar. Buat asumsi baru, setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi dari penurunan rumus yang diperoleh. E lebih kecil sama dengan 2N minus 4. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.